Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sesuai dengan tema kita pada video kali ini, kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang seringkali diajukan oleh calon penumpang kapal PT Pelni. Pertanyaan yang pertama yaitu kapan waktu penukaran tiket elektronik kapal PT Pelni? Nah, jawabannya adalah berdasarkan aturan yang ada, penumpang baru bisa melakukan penukaran e-tiket menjadi boarding pass itu mulai dari 24 jam sebelum keberangkatan kapal dan paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan kapal. Adapun penumpang yang mengalami keterlambatan, misalnya 1 jam sebelum kapal berangkat, itu tetap diberikan kebijakan oleh pihak pelabuhan untuk tetap bisa melakukan penukaran tiket menjadi boarding pass. Namun tetap kita kembali pada aturan yang ada, yaitu disarankan bagi para calon penumpang yang memiliki e-tiket untuk melakukan penukaran tiket mulai dari 24 jam sebelum keberangkatan kapal dan paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan kapal. Kita pindah pada pertanyaan kedua, yaitu apakah tiket elektronik bisa ditukar di kantor cabang? Jawabannya adalah bisa. Pada dasarnya e-tiket itu bisa ditukar di kantor cabang ataupun di pelabuhan. Tetapi ada beberapa pelabuhan khusus yang penukaran e-tiket menjadi boarding pass itu sangat dianjurkan dilakukan di pelabuhan. Katakanlah misalnya Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian Pelabuhan Semarang, Surabaya, Makassar, Belawan, Ambon, Bitung, Benoa, Balikpapan, dan Bau-Bau. Pelabuhan yang saya sebutkan tadi itu sangat dianjurkan untuk kemudian dilakukan penukaran e-tiket menjadi boarding pass di pelabuhan. Karena pelabuhan yang saya sebutkan tadi itu merupakan pelabuhan yang sudah menerapkan sistem e-tiket atau boarding pass ya. Kita pindah pada pertanyaan yang ketiga, apakah penumpang dengan kategori ibu hamil di mana usia kehamilan 7 bulan atau 7 bulan ke atas bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni? Jawabannya sangat tidak disarankan. Nah, jadi ini untuk kepentingan sang ibu dan juga calon bayinya agar tidak melakukan perjalanan bila usia kandungannya atau usia kehamilannya sudah memasuki 7 bulan atau 7 bulan ke atas. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana status dari calon penumpang yang sudah terlanjur melakukan pembelian tiket dengan menggunakan vaksin pertama. Apakah harus PCR ataukah bisa cukup dilakukan dengan menggunakan antigen saja? Jawabannya cukup dengan antigen saja bisa, tetapi dengan memperhatikan syarat berikutnya, yaitu penumpang tersebut harus menyelesaikan vaksin dosis keduanya sebelum kapal berangkat. Jadi katakanlah misalnya si A melakukan pembelian tiket dengan vaksin pertama, kemudian keinginannya dengan vaksin pertama ini dia hanya ingin melakukan antigen tanpa perlu melakukan PCR. Nah, penumpang tersebut tetap bisa melakukan antigen walaupun pada saat pembelian tiket
dia masih statusnya vaksin dosis pertama. Dengan catatan yang saya sebutkan tadi, yaitu bahwa penumpang tersebut harus menyelesaikan vaksin dosis keduanya sebelum keberangkatan kapal. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana persyaratan menaiki kapal Pelni bagi anak-anak. Baik, sebenarnya anak-anak ini yang ingin melakukan perjalanan dengan kapal Pelni ini telah dikategorikan sesuai dengan usianya ya, yaitu usia 6 tahun sampai dengan 17 tahun. Itu ada syarat tertentu, yaitu bila anak dengan usia 6 sampai 17 tahun baru vaksin pertama, yang bersangkutan hanya cukup membuat antigen saja. Kemudian apabila anak dengan usia 6 sampai 17 tahun tadi telah menyelesaikan vaksin dosis yang kedua, maka anak tersebut bebas dari pembuatan antigen ataupun pembuatan PCR ya. Kita beralih pada pertanyaan ke-6, yaitu apakah bisa membeli tiket di travel agent bagi penumpang yang belum vaksinasi? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi penumpang yang belum vaksinasi sama sekali itu dianjurkan untuk melakukan proses pembelian tiket di kantor Pelni cabang terdekat yang ada di kota Anda masing-masing. Dengan catatan ada syarat tambahan yang harus ditunjukkan, yaitu penumpang tersebut harus menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis yang membuktikan bahwa penumpang tersebut memang betul-betul belum bisa melakukan vaksinasi karena beberapa alasan medis tertentu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi pada saat melakukan perjalanan dengan menaiki kapal PT Pelni? Jawabannya menurut saya tidak wajib ya, karena tidak semua penumpang itu membawa HP Android ataupun smartphone. Jadi dalam situasi seperti ini, saya rasa pihak pelabuhan itu memaklumi bila penumpang tidak bisa menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi pada saat pemeriksaan berkas-berkas sebelum menaiki kapal PT Pelni. Baik, itu saja penyampaian kami. Apabila ada pertanyaan yang belum kami rangkum pada video ini, Anda bisa menuliskannya di komentar YouTube kami, dan insya Allah kami akan menjawab pertanyaan yang kami terima ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.